Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Surabaya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alfa Isnainia dengan NIM 25020074085 dan rekan saya Ellen Harum Ismawati dengan NIM 25020074096 dan rekan saya dan saya Muhammad Sultan Al-Aziz dengan NIM 25000740012. Baik, kami akan menjelaskan tentang apa itu menyimak dialog, mata kuliah keterampilan menyimak dengan dosen pengampu Ibu Trinil Dwi Turistiani. Selamat menyaksikan. Halo adik-adik semuanya. Adik-adik sudah tahu belum apa itu menyimak dialog? Nah, adik-adik pasti masih asing bukan mengenai apa itu menyimak dialog. Di sini kakak-kakak akan menjelaskan mengenai apa itu menyimak dialog. Disimak baik-baik ya. Halo adik-adik, kali ini kakak akan menjelaskan pengertian dari menyimak dialog serta tujuannya. Menyimak dialog adalah kegiatan mendengarkan percakapan antara dua orang atau lebih dengan tujuan untuk memahami isi, maksud, dan informasi yang disampaikan. Menyimak ini adalah keterampilan penting dalam komunikasi yang memerlukan konsentrasi dan pemahaman yang aktif. Tujuan dari menyimak dialog. Yang pertama adalah memahami isi pokok. Yang dimaksud memahami isi pokok di sini yaitu mengidentifikasi topik utama atau gagasan inti dari suatu percakapan. Yang kedua, menangkap informasi rinci, yaitu mendapatkan detail-detail spesifik seperti nama, waktu, tempat, atau alasan dari suatu hal. Yang ketiga, mengidentifikasi maksud dari pembicara, yaitu mengetahui tujuan atau perasaan yang mendasari ucapan seperti permintaan, penolakan, persetujuan, kekecewaan, atau kegembiraan. Yang keempat atau yang terakhir yaitu menarik kesimpulan. Maksudnya mampu merangkum atau menyimpulkan pesan dari keseluruhan dialog. Halo adik-adik semuanya. Di sini kakak akan menjelaskan mengenai jenis-jenis dari menyimak. Nah, yang pertama jenis menyimak yaitu menyimak intensif. Menyimak intensif adalah kegiatan mendengarkan dengan sangat teliti untuk menangkap setiap detail informasi. Biasanya dilakukan saat kita mendengarkan instruksi, arahan, atau penjelasan penting yang tidak boleh salah tangkap. Nah, tujuannya agar kita benar-benar memahami isi pesan secara penuh dan akurat tentunya. Yang kedua, ada menyimak ekstensif. Menyimak ekstensif adalah kegiatan mendengarkan untuk mendapatkan gambaran umum dari suatu informasi. Nah, pada jenis menyimak ini, kita tidak perlu fokus pada detail, tetapi cukup menangkap inti atau pokok pembahasan. Biasanya dilakukan saat kita mendengarkan cerita, berita, atau percakapan panjang untuk mengetahui garis besarnya saja. Nah, yang ketiga ada menyimak kritis.
Menyimak kritis adalah mendengarkan sambil kita menganalisis dan menilai isi pesan tersebut. Nah, tujuannya adalah untuk menentukan apakah informasi tersebut logis, benar, relevan, atau bernilai. Jenis menyimak ini dipakai ketika kita mendengarkan pidato, opini, debat, atau argumen di mana kita perlu mempertimbangkan kebenaran dan kualitas pesan tersebut. Dan yang keempat adalah menyimak empatik. Nah, menyimak empatik ini adalah mendengarkan dengan fokus pada perasaan, emosi, dan pengalaman pembicara. Pada jenis ini, kita tidak hanya mendengarkan kata-katanya, tetapi juga mencoba memahami apa yang dirasakan. Nah, biasanya dilakukan saat seseorang itu curhat, bercerita tentang masalah, atau membutuhkan dukungan emosional. Nah, itu dia adik-adik semuanya, merupakan jenis-jenis dari menyimak. Dan selanjutnya adalah langkah-langkah menyimak dialog. Yang pertama, fokuskan perhatian. Menyimak dialog membutuhkan konsentrasi penuh. Pendengar harus menghindari gangguan seperti berbicara dengan orang lain atau memainkan ponsel. Dengan fokus, informasi dalam dialog dapat diterima secara utuh dan tidak terpotong. Yang kedua, identifikasi tokoh dan topik. Pendengar perlu mengenali siapa saja yang terlibat dalam dialog, serta topik pembicaraannya. Yang ketiga, catat kata-kata kunci. Nah, mencatat kata-kata kunci dapat membantu mengingat informasi penting, terutama data faktual seperti waktu, tempat, angka, atau peristiwa penting. Dan langkah yang keempat adalah perhatikan hubungan antar kalimat. Dalam dialog, setiap kalimat saling berkaitan. Kata penghubung seperti tetapi, sebab, kemudian, dan jadi membantu memahami alur pembicaraan, termasuk hubungan sebab akibat ataupun perbedaan pendapat antara tokoh. Dan kemudian, pahami nada dan ekspresi. Nah, cara seseorang berbicara juga penting untuk diperhatikan. Intonasi, tekanan kata, dan juga ekspresi, suara dapat menunjukkan perasaan atau maksud pembicara. Misalnya, marah, senang, ragu, atau sedih. Hal ini membantu memahami makna dialog secara lebih mendalam. Dan langkah yang terakhir, simpulkan isi. Nah, setelah dialog selesai, pendengar sebaiknya merangkum inti pembicaraan. Penyimpulan ini berguna untuk memastikan bahwa dialog benar-benar dipahami dan pesan utama tidak terlewat. Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, kemampuan menyimak dialog akan menjadi lebih efektif dan hasil pemahaman akan semakin baik. Halo adik-adik, nah jadi dalam menyimak dialog ini ada hal-hal penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada tema atau topik. Tema atau topik ini berisi gambaran besar dari apa yang dibicarakan. Yang kedua ada informasi faktual. Informasi faktual juga berisi data atau fakta konkret yang disebutkan dalam dialog atau pembicaraan. Yang ketiga ada pendapat. Pendapat ini berisi pandangan atau penilaian dari suatu orang atau semua tokoh dalam pembicaraan atau dalam dialog. Yang keempat ada hubungan antar tokoh. Nah, hubungan antar tokoh ini sangat mempengaruhi cara berkomunikasi, seperti hubungan antara guru dan siswa, sesama teman, orang tua dan anak, bos dan juga karyawan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yakni latar, waktu, dan juga tempat. Nah, latar, waktu, dan juga tempat ini sangat mempengaruhi dalam menyimak dialog. Nah, berikut adalah contoh kegiatan menyimak dialog di ranah formal. Yang pertama ada wawancara kerja, yang kedua ada diskusi di ruang rapat, dan yang ketiga ada seminar atau presentasi. Selanjutnya yakni contoh kegiatan menyimak dialog di ranah informal, seperti
berdialog atau percakapan dalam sehari-hari dan juga dialog di tempat umum seperti toko, kantin, dan lain sebagainya. Ellen, bagaimana perasaanmu setelah diterima di universitas ini? Kita kan sudah menginjak berapa bulan sih? Dari Agustus kan ya? Agustus, September, Oktober, November, Desember, 5 bulan. Gak kerasa gak sih tiba-tiba kita sudah mau semester 2? Kemarin loh, menurutku baru aja ospek, tiba-tiba mau semester 2. Menurut kamu gimana sih rasanya jadi maba kayak kita ini yang tiba-tiba udah mau semester 2? Ya awalnya sih homesick, kangen rumah, rasanya pengen pulang terus, tapi lama-kelamaan ya enak juga sih. Apalagi ketemu sama teman-temannya juga asik. Jadi aku lumayan suka deh. Iya sih. Oh iya BTW ya, kita kan udah UAS, tugas-tugas kamu udah selesai semua belum? Ada yang belum sih, soalnya kalau minggu tenang terus aku pulang ke rumah. Nah itu masalahnya, aku di rumah itu kayak pengennya tidur-tiduran aja terus gitu. Ih, kok gitu sih? Kalau aku sih, ya sama sih kayak gitu juga. Aku ada yang belum nih El. Kamu boleh nggak bantuin aku? Boleh, apa tugas apa? Tugas keterampilan berbicara. Aku bingung banget mau buat apa, terus di mana, terus siapa yang mau videoin gitu. Ini aja aku rekomen buat yang vlogger. Nah itu kan mudah. Wah, ide bagus loh. Gimana kalau setelah ini kita langsung buat aja? Oke. By the way, kamu setelah ini mau nyari makan nggak? Mau nih, aku sudah lapar banget. Oke, boleh tak antar. Aku nggak soalnya. Aku mau goreng ayam aja di kos. Aku masih ada stok ayam. Wah, kalau gitu aku bareng kamu aja ya. Ayo Kita pulang. Ayo. Ellen, itu ada siapa? Siapa itu kok celingak-celinguk? Iya, kayak susah gitu, kasihan. Bentar. Itu teman kita, Sultan. Teman sekelas kita. Kayaknya dia lagi nyari sesuatu deh. Ayo kita semperin. Ayo. Kasihan banget. Kayaknya lagi nyari sesuatu. Ayo kita deh. bantu. Sultan, kamu lagi nyari apa? Aku lagi nyari dompet. Lah ngapain kamu nyari di semak-semak? Ya soalnya tadi aku terakhir main di sini. Aduh kamu ini Ton, ciri-cirinya gimana? Ciri-cirinya dompetnya warna hitam. Terus ada KTP, ada SIM, sama ada kartu tanda anggota. Ayo kita cari Ellen, kita bantu. Oke, kalau gitu aku bantu nyari di sebelah sana ya. Aku mau nyari di sebelah sana ya. Iya, Aduh Sultan, hujan. Ayo kita duduk situ sambil ngobrol-ngobrol. Waduh, deres banget. Aku udah cari-cari di sana, nggak ada. Di sana nggak ada, sampai aku udah jalan gini. Gimana dong? Aduh, gimana dong? Itu pada ada barang-barang penting di dalam dompet. Wah, ya udah deh, kita pikirin lagi sambil berteduh. Gimana sih Ton ceritanya kok bisa hilang? Coba deh Sultan, kamu cerita dari pagi, dari kamu bangun, dompet kamu itu kamu taruh mana? Oh sampai sekarang itu hilang. Padahal dompet itu kan pasti ditaruh saku, ditaruh lemari kan? Ya kan El? Iya loh. Tadi pagi itu aku bangun jam 6. Terus habis bangun terus aku mandi. Habis itu sarapan, terus berangkat ke kampus. Terus ada matkul. Habis itu aku main di sini. Itu dompet itu aku taruh di saku, seingat aku. Terus habis itu rencananya tadi anak-anak ngajak main ke Kenjeran, tapi berhubung dompetku hilang, maksudnya anak-anak ninggalin aku.
Aduh, tapi kalau nanti misal nggak ketemu, gimana Sultan? Ya gimana ya, itu isinya ada barang-barang penting, ada KTP, ada uangnya juga, ada kartu ATM, ada SIM, banyak barang-barang penting di situ. Coba deh, dompet kamu itu warnanya apa? Terus mereknya mungkin apa? Nanti kita bisa apa? Kan ada itu IG, Unisap, yang parkir itu pokoknya yang kalau ada kehilangan kita share di situ kan bisa kan? Dompetku itu warna hitam kombinasi sama warna coklat. Mereknya apa ya? Lacoste mungkin. Saya ingat aku. Ya udah deh, kita setelah ini sambil bilang ke admin kalau ada barang kehilangan, terus daripada kita juga nunggu hujan reda, kita mending ngerjain tugas aja. Ya kan, tugas kita kan banyak banget. Iya loh, ayo kita ngerjain tugas aja. Tapi ada hikmahnya juga loh, Ton. Kamu gak ikut kekenjeran, soalnya sekarang kan hujan. Iya. Pastinya kamu di sana sama teman-temanmu itu udah basah kuyup, gak jadi. Yang namanya mantai-mantai itu pasti batal. Iya. Gak jadi deh. Langsung gak enak kan ya? Kita ngerjain yuk. Oh iya, kamu paham nggak yang itu materi kemarin? Aku nggak paham. Bentar, aku nyatet dulu. Ya, Tiba-tiba aku kepikiran, kamu udah nyari di tas kamu belum dompetmu? Oh iya, aku gak kepikiran sama sekali ya. Coba aku cari aja deh. ya cari yang bener. Coba lihat. Nah, Sultan, ini apa? Nih, ini apa ini? Oh iya, ternyata ada di sini. Ya Allah, Sultan, kita udah nyari-nyari dari sana, sampai kehujanan, sampai kita bisa ngerjain tugas. Kok nggak di tas sih? Ya, Aduh. aku lupa. Ternyata ada di sini. Ya Allah Sultan, lain kali kalau nyari sesuatu itu harus tenang, jangan gegabah. Ya udah deh, dibuat pelajaran aja buat kita semua. Ya udah aja sih. Yang penting juga ketemu, terus juga ada uang KTP jadi aman ya. Jadi kalau nanti diinget-inget lagi deh, jangan sampai kayak tadi. Ya udah deh, ayo kita ngerjain lagi. Nah, benar sekali. Ayo kita sambil kerjain tugas dan juga nunggu hujan reda deh. Nah, setelah adik-adik menonton dari dialog tersebut, maka tugas adik-adik sekarang adalah mencatat hal-hal yang penting dalam dialog. Nah, adik-adik harus memahami dan juga mencatat poin-poin penting yang disebutkan oleh narasumber. Yang kedua, yakni menyatakan informasi tersirat dalam dialog. Nah, adik-adik juga harus mencatat makna tersirat atau makna yang tidak langsung diungkapkan dalam kata-kata tetapi melewati bahasa tubuh dan juga nada dan konteksnya. Yang ketiga, yakni menyimpulkan isi dialog tersebut. Dan yang terakhir, yakni keempat, adalah mengomentari isi dialog dari narasumber. Pasti adik-adik terbesit, apa sih yang dibicarakan dari dialog tersebut dan juga apakah ada kesalahan kebahasaan dalam dialog tersebut. Jangan lupa dicatat di kertas lembaran ya adik-adik. Nah, setelah adik-adik melihat dan juga menyimak dari dialog tersebut, tentunya adik-adik paham dong apa itu menyimak dialog. Langkah selanjutnya, maka adik-adik juga harus bisa mengerjakan latihan dari bahan ajar yang sudah disediakan kakak-kakak. Selamat mengerjakan dan juga tetap semangat. Itu letakkan sebentar, kalau ada beban kita senang-senang makan-makan.